Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini tema adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Manusia diberi kebebasan oleh Tuhan yang disebut free will untuk menentukan dalam hal mengambil keputusan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah peringatkan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah yang satu ini. Jikalau kamu makan, maka kamu akan jatuh dalam dosa. Akhirnya Hawa dibujuk oleh setan melalui ular dan terperangkap. Hawa memakan buah itu dan mengenakan pada Adam, dan sejak detik itu juga Adam hilang kemuliaannya. Telanjanglah dia, matanya celik, tapi kemuliaan Allah hilang di hadapan Adam, dan Adam jatuh dalam dosa. Itulah hikmat dunia, saudara. Ya. Oleh karena itu kita akan memberikan satu solusi jalan keluar. Bagaimana supaya hikmat Tuhan ini memberikan solusi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula, yaitu disebut keselamatan, akan terjadi kepada Bapak Ibu yang sedang memerlukannya. Hikmat dunia. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, saudara. Ya. Kita lihat beberapa pengusaha dalam dunia usaha memburu harta, ya, 3 tah, harta, wanita, dan tahta, saudara. Ya. Harta, ya, menjadi tamak, ya. Ingin punya rumah 1 menjadi 2, ingin punya mobil 1 menjadi 2, ya. Pangkat juga, ya. Ingin ketamakan, ya, jalan pintas dengan melalui jalur suap dan segala macamnya, sehingga naik pangkat kedudukan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga adalah bicara wanita, ya. Kalau sudah kaya akan menikah lagi 2 kali, 3 kali, ya. Hal itu boleh-boleh saja, saudara, tetapi Alkitab mengatakan hikmat dunia adalah membawa kesia-siaan. Hikmat Tuhan adalah, ya, kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ya. Jadi hikmat Tuhan adalah hikmat Kristus, saudara. Ya. Itulah yang kita butuhkan kepada dunia ini, saudara. Ya. Bagaimana cara memperoleh hikmat Tuhan? Ya. Yang pertama, percaya anugerah keselamatan Yesus Kristus penebus dosa. Di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ia ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Ya. Jadi anugerah ini diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat penebus dosa kepada manusia yang meresponi dan mempercayainya, saudara. Tetapi kalau manusianya ini menolak, saudara, ya, maka manusia itu akan menjadi anak yang terhilang, saudara. Ya. Mengapa harus percaya, saudara? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Sekali lagi kita ulangi, percaya, ya. Iman yang percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat penebus dosa. Selama Anda menolak, selama Anda tidak percaya
kepada Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa, maka Anda tidak akan menerima anugerah itu dan Anda akan menjadi anak yang terhilang, anak yang berdosa seumur hidup. Kita lihat ada kisah saudara pada waktu Yesus disalibkan, ada dua penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan, dua-duanya disalibkan. Detik-detik Yesus Kristus sebelum mengembuskan nafasnya di kayu salib, kedua orang ini mengolok-olok Yesus Kristus, yang sebelah kiri mengolok-olok, bahwa kenapa engkau adalah raja tapi tidak bisa membebaskan dirimu sendiri. Yang sebelah kanan tadinya dia juga terhasut, lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, iman kepercayaannya dia mulai pulih dan dia berkata, Raja, jikalau kamu mendahului setelah kematian ini, aku ingin ikut kepadamu. Lalu Yesus berkata, hari ini juga kamu masuk ke dalam Firdaus, saudara. Itulah yang disebut percaya. Jadi percaya dulu saudara, bahwa anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus akan menebus dosa-dosa saudara. Jadi jangan menolaknya. Itulah yang disebut cara memperoleh hikmat Tuhan. Setelah itu saudara, kita harus mempunyai satu tanggung jawab. Artinya itu setelah menerima anugerah kita harus meresponi tanggung jawab. Jadi tidak lari begitu saja, tetapi meresponi dengan tanggung jawab. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jadi setelah terima Yesus Kristus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, saudara. Itu yang disebut tanggung jawab, dalam istilah lainnya apologetika, saudara. Apologetika Kristen, seseorang yang membela, mempertanggungjawabkan, memaparkan kebenaran apa yang dia yakini setelah terima Yesus Kristus, apa yang dia yakini firman Tuhan, yaitu Alkitab, satu-satunya firman Tuhan yang kita yakini, kita percayai, kita harus pertanggungjawabkan dan kita harus bagikan kepada orang lain, saudara. Ada 3 kekudusan yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah kekudusan yang dimeteraikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, saudara. Setelah saya percaya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimeteraikan Roh Kudus, saudara, yang akan menghibur kita, memberikan pertolongan kita, memberikan backup kita, menginsyafkan kita dari segala macam dosa, dan menguatkan, membangun, dan membela kita. Kekudusan yang kedua adalah posisi kita dirubah, saudara. Dari dulu anak yang berdosa sekarang menjadi anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 15-17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi posisi kita sudah menjadi anak-anak Allah, saudara. Ahli waris kerajaan sorga. Diberi satu kuasa, otoritas yang menduduki level anak Allah. Yang ketiga, kekudusan dipimpin oleh roh. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah membeli dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus
dan dalam roh Allah kita, saudara. Ya. Nah, tanda-tandanya gimana, saudara? Orang yang dikuduskan dalam roh. Ya. Ya, dari buahnya, saudara. Ya, kita mengenal, saudara. Ya. Dari buahnya kita mengenal. Galatia 5 ya, ayat 9 buah roh. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau Anda ingin melihat orang Kristen sejati, dari buahnya Anda lihat ya, sehari-hari proses hidupnya ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah, saudara, perubahan kehidupan dari hikmat dunia dipimpin hikmat Tuhan, perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, ya, perubahan dari sesuatu yang tidak berpengharapan menjadi sesuatu yang mempunyai pengharapan, bahkan hidup kekal, mati, meninggal, masuk surga. Ya. Dipimpin roh juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah motivasi murni, saudara. Ya. Kita harus memberikan motivasi, ya, itu murni, tanpa transaksional. Ya. Kita dapatkan cuma-cuma firman Tuhan, gratis penebusan dosa dari anugerah Yesus Kristus. Tuhan kita beritakan juga secara cuma-cuma dengan motivasi murni, saudara, ya, tanpa transaksional, tanpa dibayar, dengan pelayanan yang disebut servant leadership, ya. Melayani bukan dilayani, itu tandanya, saudara, ya. Terbuka lebar-lebar bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan, dilayani tanpa syarat. Yang kedua, bermoral tinggi, saudara, ya. Berakhlak tinggi, ya, selalu menjunjung tinggi tentang kebenaran, keadilan, kasih, ya. Dari moral ini, saudara, kita akan dikenang sepanjang masa, ya. Moral yang berkarakter serupa Kristus, itu orang akan melihat dari buah-buahnya itu, ya. 9 buah roh itulah yang membuat orang terkesima, menghargai kita, ya, menghormati kita, dan kita bukan lagi menjadi batu sandungan, tapi batu sanjungan yang memuliakan Tuhan dan sesama manusia. Yang ketiga, doktrinnya sesuai Alkitab, saudara. Ya. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Selama kita taat kepada firman Tuhan, ya, maka kita akan selalu dipimpin roh, yaitu Roh Kudus yang menginsafkan, yang menolong, yang membackup terus, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impi-impikan sesuai kehendak Tuhan, ya, pasti akan terlaksana. Yang terakhir, saudara, ya, hati-hati, saudara, ya. Setelah kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kita mempertanggungjawabkannya dan kita hidup dipimpin oleh Roh, jangan sampai kita terjatuh lagi, ya, tersandung oleh dosa yang mendatangkan maut. Apa yang disebut dosa yang mendatangkan maut? Ya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Mungkin pada saat saudara mengalami dosa, ya, tersandung dosa dengan kasus-kasus yang bersifat karakter, saudara, ya, penipuan, kejahatan, pelecehan seksual, ya, terus segala macam itu yang bersifat karakter yang buruk, itu masih bisa diampuni, ya. Bertobat, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan minta ampun,
pasti masih bisa diampuni. Tetapi jikalau dosa Anda yang mendatangkan maut, saudara, ya, yaitu nabi-nabi palsu, bidat-bidat palsu yang mengajarkan kepada saudara dan saudara terkesima sehingga saudara tergeser kepercayaan saudara, ya, dari yang pertama menerima Yesus Kristus sebagai penguasa yang telah menebus dosa kita, terus akhirnya kita menjadi murtad, menggeser kepercayaan itu dan tidak mengakui lagi Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu yang disebut dosa yang mendatangkan maut, kebinasaan atas diri mereka sepanjang masa, ya, sampai hidup di dalam neraka yang terus menerus, saudara. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ya. Kami ulangi, hikmat Tuhan bisa didapat dengan cara yang pertama, percaya menerima anugerah Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat penebus dosa. Kedua, setelah itu kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita berubah menjadi statusnya anak-anak Allah, dan kita hidup dipimpin dalam roh, saudara, ya, yang berorientasikan kepada 9 buah roh dan memiliki motivasi murni, bermoral tinggi, dan doktrin sesuai Alkitab. Nah, setelah itu, saudara, kita harus mempertanggungjawabkan, ya, yang disebut apologetika Kristen, ya, bahwa kita harus percaya janji-janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita membela firman Tuhan, kita memaparkan firman Tuhan, kita menjelaskan firman Tuhan, kita mengabarkan firman Tuhan, ya, kepada seluruh makhluk di dunia ini, ya. Dan kita akan membela firman Tuhan. Itulah yang disebut tanggung jawab, saudara, ya. Dengan ketiga unsur ini saya yakin, saudara, iman saudara akan mengalahkan dunia, dan saudara mempunyai masalah apapun juga, saudara akan bisa dijawab melalui firman Tuhan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus